Baik, pada studi kasus terdapat beberapa istilah yang perlu ditetapkan definisinya. Pertama ada norit yang merupakan nama dagang dari arang aktif, yang mana obat ini digunakan untuk menyerap racun dalam saluran pencernaan. Kedua, air tajin, yang merupakan air hasil rebusan beras yang terkadang digunakan sebagai pengganti ASI secara tradisional. Kemudian yang ketiga ada karies, yang merupakan penyakit gigi yang disebabkan oleh bakteri di mulut, yang mengubah sisa makanan, terutama gula, menjadi asam. Baik, selanjutnya pemeriksaan intraoral adalah pemeriksaan kesehatan mulut yang meliputi pemeriksaan jaringan lunak dan keras. Selanjutnya ada incisivus yang merupakan gigi seri, caninus yang merupakan gigi taring, dan molar yang merupakan gigi geraham. Selanjutnya pada step 2 mendefinisikan masalah. Yang pertama, apakah penggantian ASI berpengaruh terhadap kesehatan dan daya tahan tubuh anak tersebut? Yang kedua, apakah kemungkinan penyebab utama anak tersebut mengalami gejala-gejala seperti panas tinggi, muntah, dan BAB cair? Yang ketiga, apakah saran atau solusi yang dapat diberikan sebagai edukasi kepada orang tua pasien? Dan yang keempat, bagaimana peran tenaga medis dari berbagai rukun ilmu untuk mengatasi hal ini? Apa peran screening tumbuh kembang secara berkala di fasilitas kesehatan primer dalam mencegah keterlambatan deteksi kasus malnutrisi seperti A anak N? Dalam kondisi terbatasnya sumber daya di fasilitas pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas, bagaimana tenaga kesehatan menentukan prioritas intervensi pada anak dengan kondisi kompleks seperti anak N? Bagaimana tindakan tenaga kesehatan dalam menangani masalah kesehatan gigi anak, terutama jika ditemukan karies dan pertumbuhan warna gigi seperti pada kasus anak N? Baik, izin melanjutkan untuk step 2. Apakah faktor pendidikan orang tua berpengaruh terhadap pemahaman nutrisi dan juga kesehatan anak? Lalu bagaimana hubungan antara status gizi dan juga kesehatan gigi terlihat dari adanya karies? Apa dampak dari tidak mendapat ASI sejak usia 7 bulan terhadap tumbuh kembang anak? Lalu apakah kondisi malnutrisi seperti pada atas nama N dapat mempengaruhi perkembangan motorik kasar dan halus? Perkenalkan, saya Gusti Rahman Putra dengan 3 Januari 2024. Saya akan lanjut menjelaskan mengenai step 5, di mana pada tahap ini kelompok kami mengidentifikasikan area pembelajaran yang masih membutuhkan pendalaman. Kami merumuskan beberapa spesifik learning objective sebagai berikut, yaitu menjelaskan konsekuensi penggantian ASI dengan bahan tidak layak seperti air tajin dan susu kental manis dari aspek medis dan psikologis, menganalisis keterkaitan antara status gizi dan perkembangan motorik kasar dan halus pada anak usia dini, dan menjelaskan peran lintas profesi dalam penanganan kasus malnutrisi dan diare akut pada anak. Izin melanjutkan ke step 5, mampu menganalisis dampak jangka panjang dari pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya akses terhadap nutrisi yang memadai pada perkembangan fisik dan kognitif. Selanjutnya mampu mengetahui peran komunitas dalam mendukung kesehatan anak-anak dan upaya komunitas tersebut meningkatkan kesehatan anak-anak pada lingkungan latar belakang rendah. Lalu mampu mengidentifikasi manifestasi klinis karies gigi pada anak dan hubungannya dengan status gizi. Baik, izin melanjutkan terkait dengan step 5, mampu mengevaluasi hubungan antara pola asuh dan status gizi anak, mampu menganalisis dampak gizi buruk terhadap perkembangan psikologis anak, mampu menyusun strategi komunikasi dan edukasi yang efektif kepada orang tua atau pengasuh anak mengenai pentingnya gizi seimbang, peran ASI, serta pencegahan penyakit infeksi pada anak balita. Selanjutnya untuk step 7 mengenai apakah faktor pendidikan orang tua berpengaruh terhadap pemahaman nutrisi dan kesehatan anak. Jadi berdasarkan jurnal yang kami dapat menunjukkan bahwa pendidikan orang tua terutama ibu berpengaruh signifikan terhadap status gizi dari anak. Orang tua dengan pendidikan lebih tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang gizi seimbang sehingga anak cenderung memiliki status gizi yang baik. Sehingga pendidikan juga mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memahami dan menerapkan informasi kesehatan termasuk pemilihan makanan dan cara mengasuh anak. Baik, perkenalkan nama saya Majidan dengan 3 Di sini saya akan menjelaskan tentang apa dampak dari tidak mendapatkan ASI sejak usia 7 bulan terhadap tumbuh kembang anak. Jadi yang pertama terdapat dampak fisik dan tumbuh kembang, yang dimana perkembangan otak kurang optimal karena ASI mengandung asam lemak tak jenuh yang penting untuk perkembangan otak. Dan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif berisiko mengalami keterlambatan perkembangan otak dan kognitif serta rentan stunting. Lalu untuk pertumbuhan fisik terhambat, kekurangan ASI dapat menyebabkan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan yang lambat karena nutrisi penting dalam ASI tidak terpenuhi, sehingga berisiko mengalami stunting dan gangguan pertumbuhan lainnya. Lalu yang kedua ada dampak imun dan kesehatan, yang dimana rentan terhadap infeksi karena ASI mengandung antibodi dan komponen imun yang melindungi bayi dari infeksi, dan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah sehingga lebih mudah terkena infeksi saluran pernafasan, pencernaan, dan telinga. Lalu resiko penyakit dan infeksi juga meningkat karena selain infeksi, bayi juga
yang tidak mendapatkan ASI eksklusif lebih beresiko mengalami penyakit seperti obesitas, alergi, asma, dan eksim saat tumbuh besar. Lalu yang terakhir ada gangguan kesehatan pencernaan, yang dimana ASI bantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dan keseimbangan mikrobiota usus, dan kekurangan ASI dapat menyebabkan diare dan sembelit yang lebih sering. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kondisi malnutrisi seperti pada anak N dapat mempengaruhi perkembangan motorik kasar dan halus? Kemampuan motorik anak usia 3-6 tahun sangat berkaitan dengan status gizinya. Gizi yang baik mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan koordinasi sistem saraf dengan otot, sehingga menunjang perkembangan motorik halus dan kasar. Sebaliknya, gizi kurang dapat menghambat pertumbuhan, menyebabkan proporsi tubuh tidak sesuai usia, dan mengganggu fungsi otak serta koordinasi motorik. Oleh karena itu, status gizi, kesehatan, dan stimulasi gerak yang sesuai sangat penting dalam mendukung perkembangan motorik anak secara optimal. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah penggantian ASI dapat berpengaruh pada kesehatan dan juga daya tahan tubuh pada anak? Idealnya bayi mendapatkan ASI sejak lahir hingga usia 6 bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun. ASI banyak mengandung nutrisi penting yang dapat membantu pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak. Penggantian ASI dengan air tajin dan air susu kental manis sejak usia 7 bulan tidak dapat memenuhi gizi pada anak dan dapat menyebabkan gangguan fungsi dan juga kognitif seperti stunting, infeksi, perkembangan belajar, dan juga masalah pencernaan dan juga metabolik pada anak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah apakah kemungkinan penyebab utama anak N mengalami gejala-gejala seperti panas tinggi, muntah, dan BAB cair. Jadi anak N mengalami gastroenteritis akut akibat infeksi makanan yang kemungkinan besar disebabkan oleh bakteri atau virus dari makanan yang tidak higienis, di mana kondisi ini juga diperparah oleh malnutrisi berat yang dialami oleh anak N yang melemahkan sistem imun sehingga infeksi menjadi lebih parah. Gejala seperti demam tinggi, muntah, dan diare cair menyebabkan risiko dehidrasi. Pemberian oralit dalam hal ini sangat penting untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang serta mencegah shock hipovolemik dan komplikasi lebih lanjut. Adapun solusi dan saran yang dapat diberikan sebagai edukasi kepada orang tua, yang pertama, pemanfaatan bahan makanan lokal, yang kedua, pelatihan cara mengolah bahan makanan, yang ketiga, terkait pentingnya ASI dan juga MDASI, yang keempat, konsultasi dengan tenaga kesehatan, di mana dengan pendekatan edukasi sesuai dengan ekonomi dan juga pendidikan orang tua, diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman orang tua terkait malnutrisi agar tidak seperti orang tua atas nama. Jadi apa peran dari screening tumbuh kembang anak pada fasilitas kesehatan primer dalam mencegah keterlambatan deteksi kasus malnutrisi seperti pada kasus anak N? Jadi peran dari screening tumbuh kembang anak itu adalah untuk mendeteksi lebih awal gangguan yang terjadi pada anak sehingga dapat diberikan intervensi seperti edukasi gizi, pemberian makanan ataupun rujukan ke rumah sakit serta untuk meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemantauan pertumbuhan kembang anak. Dalam kondisi keterbatasan sumber daya di fasilitas puskesmas, bagaimana tenaga kesehatan melakukan prioritas intervensi pada anak dengan kondisi kompleks seperti atas nama N? Dalam kasus seperti ini, prioritas utama petugas puskesmas adalah rehidrasi untuk mencegah dehidrasi, diikuti penurunan demam, pemantauan napas, dan penilaian gizi. Pendekatan manajemen terpadu balita sakit digunakan untuk klasifikasi cepat. Anak dengan gizi buruk perlu dipantau intensif dengan rujukan dilakukan jika gejala memburuk atau sumber daya terbatas. Bagaimana hubungan antara status gizi dengan kesehatan gigi? Gizi yang baik penting untuk pembentukan, kekuatan, serta pertahanan gigi dan mulut. Kekurangan gizi dan konsumsi gula berlebihan dapat memicu karies serta infeksi seperti gingivitis. Oleh karena itu, gizi yang baik penting untuk kesehatan gigi dan mulut.